Guys, pernah kepikiran nggak tempat yang seharusnya aman untuk anak pulang malah jadi tempat terakhir mereka? Jadi hari ini kita bakal bahas topik yang berat ya, tapi ini sangat penting. Oke, kita mulai dari teori dulu ya, biar gak asal ngomong. Jadi menurut Johann Galtung, kekerasan itu nggak cuma soal mukul atau nyakitin fisik ya. Ada 3 jenis kekerasan menurut Johann Galtung, yaitu yang pertama, kekerasan langsung. Ini yang kelihatan kayak pemukulan sampai terjadi pembunuhan. Dan yang kedua adalah kekerasan struktural. Ini yang muncul dari kemiskinan, sistem sosial yang gak adil, dan minimnya bantuan dari negara. Nah, untuk yang ketiga yaitu kekerasan kultural. Saat kekerasan dianggap wajar, dinormalisasi, bahkan dibela. Nah, teori ini kelihatan jelas di kasus ibu yang menganiaya anak kandungnya sampai meninggal. Kasus ini nggak berdiri sendiri. Pelaku hidup dalam tekanan ekonomi berat, beban pengasuh tinggi, dan kondisi psikologis yang nggak stabil. Kekerasan juga berulang, dari cubitan, pukulan, sampai akhirnya fatal. Artinya, ini bukan kejadian dadakan. Ini akumulasi masalah yang nggak pernah ditangani. Kalau lihat dari perspektif HAM, yang paling jelas dilanggar di kasus ini ialah hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu adalah hak paling dasar. Kalau hak ini hilang, maka hak-hak lain otomatis gak ada artinya. Selain itu, anak juga kehilangan hak untuk tidak disiksa. Karena sebelum meninggal, korban juga mengalami kekerasan fisik berulang. Dan jangan lupa, hak atas perlindungan khusus sebagai anak juga gagal dipenuhi. Artinya, negara, lingkungan, dan keluarga sama-sama gak hadir secara maksimal. Kasus ini nunjukin bahwa pelanggaran HAM gak selalu datang dari satu orang saja, tapi dari sistem yang membiarkan kekerasan terus terjadi sampai hak hidup anak benar-benar dicabut. Nah, sekarang kita akan menarik ke Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kekerasan terhadap anak itu kan sangat gak beradab ya, dan juga gak manusiawi. Kemudian kita tarik ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemiskinan dan ketimpangan yang dialami keluarga korban menunjukkan keadilan sosial belum terwujud. Pancasila itu bukan cuma teks di dinding kelas, tapi harus hidup dalam kebijakan dan tindakan. Berarti ini gak cuma salah pelaku dong? Iya, pelaku tetap salah, tapi sistem sosialnya juga gagal. Kalau dari awal ada bantuan ekonomi, konseling, dan pengawasan kematian, ini mungkin bisa dicegah. Kasus ini ngingetin kita kekerasan terhadap anak bukan masalah individu semata. Ini masalah sistem, budaya, dan kepedulian sosial. Kalau Pancasila benar-benar diterapkan, nggak boleh ada anak yang kehilangan nyawa karena kekerasan. Stop normalisasi kekerasan. Anak punya hak untuk hidup dan dilindungi.